Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, berdoa dan merintih. Sahabat, negeri kita memang sedang merintih, terutama soal judi online, pinjam online, dan banyak hal yang serba online, bahkan prostitusi online. Saya melihat bangsa kita sedang gagap menghadapi persoalan ini. Padahal persoalan teknologi sebetulnya bisa diatasi dengan teknologi, dengan penindakan hukum. Tetapi mengapa judi online, pinjaman online, prostitusi online, dan kejahatan online lainnya terbiarkan merajalela? Saya harus memilih menggunakan kata terbiarkan, karena kata terbiarkan itulah yang membuat saya tadi menyanyikan lagu sepotong tentang Ibu Pertiwi yang sedang lara, padahal bangsa kita menyimpan banyak kekayaan. Tetapi air mata Ibu Pertiwi harus berlinang melihat kemiskinan di negara kita, dan parahnya orang miskinlah yang menjadi korban judi online, korban pinjam online, dan korban segala online itu. Bukan orang kaya, karena orang kaya, orang berada, mereka belanjanya bukan di situ, mainnya bukan di situ. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Dan saya agak kaget melihat dua statement berbeda dari pemerintah. Saya mendengar statement Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat semua judi online, sudah mengantongi nama bandar-bandar besar dan akan disikat. Tapi di sisi lain saya membaca juga berita bahwa pemerintah akan kemungkinan akan menjadikan judi online ini sebagai tambang pajak pendapatan negara, karena memang uang yang berputar di sini luar biasa, bahkan mungkin ribuan triliun. Kalau ini memang dipajak dengan pajak yang besar, contohnya dipajak 25% dari judi ini, wow. Kalau ada 1.000 triliun yang berputar, artinya negara dapat 250 triliun. Kalau 25% pajaknya, ini angka yang besar sekali. Tetapi apakah kita harus melegalkan ini semua? Bagaimana nanti, siapa yang akan menjadi korban dari semua ini? Kita ingat dulu ketika SDSB zaman Orde Baru di era Pak Soeharto yang dilegalkan. Yang korban menderita dari semua itu justru adalah orang-orang miskin. Mengapa demikian? Karena orang miskin ini menggunakan kemiskinannya. Kemiskinannya mungkin punya uang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kalau sekarang punya uang 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Mereka menggunakan itu sebagai pancingan, umpan pancing untuk mendapat rezeki yang lebih besar. Oh my God. Ini teorinya kan menggunakan pisau silet menebang pohon. Apa ia mungkin pisau silet bisa menebang pohon? Penjudi online pasti kalah. Bandar pasti menang. Teorinya tidak mungkin pisau silet bisa menebang pohon. Jadi kalaupun ada yang kebetulan dapat menang sekian-sekian, itu hanya 0,0 sekian. Hanya untuk hiburan. Seolah-olah ini adil, tetapi percayalah judi online itu tidak fair. Dan kalau pemerintah mau melegalkan ini, menjadikan ini ladang pendapatan untuk dipajak, saya pikir pemerintah akan menyesatkan rakyat bangsa kita dan menjatuhkan masyarakat kita ini semakin jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Karena orang miskin nanti akan berlomba-lomba main di sini, berharap dapat jackpot, dapat hadiah besar untuk tiba-tiba menjadi kaya. Dia akan menggunakan kemiskinannya, ingat, menggunakan kemiskinannya, berharap yang besar. Dan ini pasti tidak mungkin terjadi. Tidak ada sejarahnya pisau silet bisa menebang pohon. Dan kepada masyarakat, saya sarankan Anda semua berhentilah menggunakan aplikasi-aplikasi judi online. Jangan pernah bermimpi untuk menang di situ. Anda pasti kalah karena mesin itu, mesin judi itu sudah pasti merekalah yang akan menang. Jangan tambah dalam penderitaanmu dengan bermain judi online. Stop judi online. Jangan lakukan. Dan saya berharap kepada kepolisian, siapapun yang mempromosikan situs-situs judi online ini,
tangkap mereka, penjarakan karena mereka menambah penderitaan bagi masyarakat miskin kita. Yang main di situ bukan orang kaya, mungkin ada beberapa orang kaya hanya segelintir saja, tapi mayoritas adalah masyarakat miskin kita. Sekali lagi pesan saya, jangan sampai negara melegalkan ini, karena pasti masyarakat kita akan semakin menderita, semakin susah, semakin dalam kesukaran hidupnya, dan mungkin akan banyak keluarga yang berantakan karena asik main judi online. Hati-hatilah. Saya berharap Pak Presiden Prabowo akan bijak untuk hal ini. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo.